emas era kerajaan Majapahit dan juga era kerajaan-kerajaan sebelumnya sampai saat ini memang menjadi perhatian sebagian masyarakat yang memburunya atau yang ingin mendapatkannya. Dan jumlah orang yang menggeluti bidang perburuan terhadap harta peninggalan kerajaan-kerajaan, khususnya era Majapahit dan juga era-era sebelumnya atau bahkan mungkin sesudahnya, ini tidak terlalu banyak ya. Tetapi kegigihan mereka mungkin bisa kita sebut mereka itu berprofesi ya. Jadi berprofesi sebagai pencari harta kekayaan leluhur kita itu. Seperti yang ada di layar ini. Jadi ini adalah satu bagian dari sekian banyak anggota masyarakat kita yang menekuni perburuan terhadap harta benda kerajaan-kerajaan atau peninggalan-peninggalan artefak dari masa lalu ya. Dan ini bisa berupa emas, kemudian juga bisa berupa tembaga, kemudian juga logam yang lainnya. Tetapi yang diburu memang emas, dan sangat menarik sekali karena mereka benar-benar totalitas terhadap pencarian ini ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana totalitas para pemburu harta kerajaan ini yang ternyata memang menjadi sebuah profesi buat mereka ya. Kenapa disebut profesi ya? Karena memang totalitasnya hampir menyamai masyarakat kita yang berprofesi, misalkan seorang profesi seorang dokter, kemudian yang lainnya juga. Nanti akan kita lihat seberapa totalitasnya gitu ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita melakukan update video terbaru, Anda akan mendapatkan informasinya ya, notifikasi. Kemudian juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang atau senang dengan informasi-informasi semacam ini. Jadi kita bersedekah informasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi satu di antara ya, kita lihat bahwa nampaknya ini menjadi satu pelajaran buat kita bagaimana kita berprofesi atau totalitas terhadap sesuatu yang memang sudah kita pilih gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Abdul Aziz Baraja ini. Jadi beliau ini ada yang sering disebut Abah, seperti yang kita kutip dari channel YouTube-nya Koka The Ancient. Ini juga menunjukkan totalitas beliau, Abah ini, yang benar-benar malu kita ya. Mungkin kalau kita berprofesi sebagai bidang yang lain, apakah benar-benar setotalitas Abah ini. Jadi Abah ini memang benar-benar totalitas. Jadi mulai dari muda dulu, jadi sekitar 37 tahun yang lalu ini sudah menekuni profesi ini. Jadi mencari harta kekayaan peninggalan leluhur kita ya, khususnya di Sungai Brantas maupun di anak Sungai Brantas kalau yang sekarang. Tapi beliau dulunya juga kemana-mana ya, ke Sumatera juga, ke Kalimantan juga, ke Sulawesi dan beberapa tempat yang lainnya. Hampir semua ada kerajaan di situ pasti didatangi oleh beliaunya untuk mencari harta kekayaan yang berupa emas tentu saja. Nah, seperti yang terlihat ini, jadi ada beberapa emas yang memang ditemukan oleh beliau di dasar sungai ini ya. Bahkan beliaunya bisa 3, 4 bahkan lebih ya, 3, 4 atau mungkin 3 jam, 4 jam lebih seharian berada di sungai seperti ini kemudian mencari itu. Nah, ini adalah bentuk totalitas karena kalau kita lihat ya, seperti yang ada di sungai ini adalah sungai yang ada di salah satu kota di Jawa Timur, dan beliaunya Abah ini bisa berendam di air ini untuk menemukan harta berupa emas dalam bentuk perhiasan-perhiasan masa lalu ya. Dan ini menarik karena kan ini wilayah sungai. Sungai itu artinya ya seperti yang kita lihat. Jadi di situ juga ada pasir, ada batu-batuan, kemudian juga ada harta benda di era masa lalu yang kemudian terbawa oleh aliran sungai ini atau berada di endapan sungai ini dan akhirnya ditemukan gitu ya. Nah, ini bagian dari satu di antara sekian mereka yang berprofesi ini ya. Karena kalau kita lihat dari kondisinya, kita bandingkan dengan mereka yang masih usia muda gitu ya.
Jadi kalau yang usia muda, begini perbandingannya. Kalau Abah Abdul Aziz Baraja ini menggunakan teknik atau skill, kemudian didukung satu teknologi yang tidak modern sebetulnya, tapi tradisional, menggunakan skillnya melihat arus air itu di mana itu ya. Jadi kalau ada batu di tengah-tengah sungai, beberapa batu, kemudian aliran airnya itu ke kanan, ke kiri atau lurus. Nah, beliaunya bisa mempelajari itu dan bisa menemukan bahwa ada titik-titik tertentu dari pusaran-pusaran air itu yang memang menyimpan harta masa lalu itu ya, sehingga beliaunya seringkali menemukan di titik-titik itu, dan itu tidak semua orang bisa gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian saya bilang ini bisa disebut profesi, karena totalitasnya beliau ini yang sangat tinggi, dan mungkin kita yang bekerja di perusahaan atau ya berusaha jangan-jangan tidak setotalitas beliau ini ya, tiap hari berendam di air dan sabar. Nah, ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Abah Abdul Aziz Baraja ini ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari penggunaan skill ataupun teknologi yang dipakai, jadi kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini kan kita lihat dari berbagai tempat itu ada anak-anak muda yang membawa metal detektor itu ya, jadi kesana kemari di bawah itu kemudian mendeteksi tanah itu, tapi hanya digunakan di bagian tanah itu ya, untuk mendapatkan apakah di situ ada logam atau tidak, karena metal detektor itu memang lebih modern dan lebih mudah dioperasionalkan daripada menggunakan teknologi yang lainnya. Itu yang paling mudah memang seperti itu. Tapi ada beberapa teknik lainnya, misalkan menggunakan jarum pendulum ya. Jadi jarum pendulum itu biasanya terbuatnya dari macam-macam. Ada yang terbuat dari logam, ada juga yang terbuat dari benda-benda di sekitar kita, termasuk buah. Ada yang dari buah jeruk, kemudian juga dengan ditusuk dengan bambu, kemudian juga ada yang menggunakan buah kelapa gitu ya. Dan itu bagian dari teknologi-teknologi tradisional yang memang punya kearifan lokal dari waktu ke waktu ya. Sementara yang modern memang menggunakan metal detektor yang bisa kita beli, kemudian kita operasionalkan dengan sangat mudah. Nah, itu perbedaannya, totalitasnya seperti apa. Nah, lain lagi dengan beberapa orang yang juga berprofesi yang sama dengan Abah ini ya. Jadi yang namanya kerajaan Nusantara ini kan sudah muncul sekian abad yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, termasuk sebelum Majapahit ada Singasari, kemudian ada Sriwijaya. Nah, beberapa pemburu harta benda kerajaan Sriwijaya ini juga punya totalitas yang cukup tinggi ya, karena sungai yang ada di sekitar kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi itu kedalamannya sampai 35 meter. Jadi sebagian pemburu harta benda di sana yang berupa emas yang berbentuk perhiasan, bukan butiran emas ya yang diayak itu, tetapi mencari harta benda yang sudah jadi bentuk perhiasan kerajaan masa lalu yang ada di dalam sungai itu, sehingga menyelam ke dalam air beberapa waktu, kemudian mencari pasir-pasir di sana, mencari harta benda di dalam pasir itu, baru kemudian mereka angkat. Nah, ini menjadi profesi tersendiri bagi sebagian orang itu ya, karena mereka totalitas. Jadi kalau Abah Baraja tadi yang ada di Tulungagung, di Malang dan sekitarnya ya, ini kan lebih ke perorangan ya. Tapi kalau yang ada di Sungai Musi ini lebih terorganisir bahkan. Jadi mereka menggunakan kapal ya, karena ada perahu yang harus dipakai ke sungai, kemudian menurunkan orang di sana, kemudian menggunakan selang oksigen. Jadi selang oksigen dari kompresor terus turun ke bawah. Nah, itu benar-benar terorganisir ya. Jadi ada manajemennya. Nah, itu semua adalah kita belajar dari totalitas mereka, belajar seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana mereka melakukan profesi itu. Nah, tidak berhenti di situ. Mereka juga memikirkan satu saat akan pensiun dari profesi itu ya. Seperti
Abah Baraja tadi juga sudah memikirkan untuk pensiun, berhenti karena sudah lelah gitu ya, karena ya sudah 37 tahun kemudian menurunkan ilmunya ke anak-anak muda yang memang mereka berniat menggeluti profesi semacam ini ya. Nah, ini menjadi menarik karena emas ini sepertinya tidak habis-habisnya ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa kayanya kerajaan-kerajaan dulu, masyarakatnya waktu itu, para bangsawannya juga, sehingga begitu banyak harta benda yang tercecer, kemudian juga ada di dalam tanah, ada di bawah sungai, kemudian bisa dijadikan sebagai satu mata pencaharian tersendiri oleh masyarakat saat ini. Kemudian juga itu diturunkan atau diregenerasi pada generasi-generasi yang berikutnya. Nah, satu hal yang menarik karena ternyata meskipun profesi ini begitu menggiurkan sebetulnya, tetapi ya itu tadi, ini sebetulnya ada perundang-undangannya. Jadi ada aturan-aturan apakah memang sebenarnya diperbolehkan semacam itu, tetapi ya aturannya ada, mestinya diserahkan kepada pemerintah, tetapi kan ini pengawasan juga, kemudian regulasi yang lebih detail lagi juga belum dimiliki oleh Indonesia, sehingga ya banyak yang menekuni profesi ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Salam dan sukses selalu.